Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Dr. Indriati Agung Rahayu MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Purworejo yang kami hormati, Ibu Musrifah SPD selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purworejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Purworejo. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat sempat. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk bersilaturahmi sekaligus belajar bersama Bapak Ibu dalam rangkaian program pendidikan guru penggerak yang sedang Ibu Musrifah jalani. Sedikit gambaran Bapak Ibu terkait program guru penggerak yang sedang dijalankan oleh Ibu Musrifah, bahwa dalam guru penggerak Ibu Musrifah belajar dalam dua model pembelajaran. Satu, pembelajaran secara daring melalui LMS. Jadi kalau Ibu Musrifah sore-sore masih di sekolah, sedang meet dengan fasilitator atau instruktur, dan malam-malamnya lembur harus mengejar tugas-tugas. Nah, itu rumus pembelajaran secara daring. Dan yang kedua, model pembelajarannya melalui luring atau di luar jaringan. Ini Bu Musrifah selaku guru penggerak didampingi oleh pengajar praktik. Mohon izin memperkenalkan, saya Hari Andi Setiawan, atau teman-teman biasa manggilnya Pak Andi itu. Saya dari SMA Negeri 2 Purworejo. Saya di sini selaku pengajar praktik yang ikut belajar bersama, berproses bersama dengan Ibu Musrifah dalam pendampingan guru penggerak ini. Nanti dalam berproses saat pendampingan individu, kami melihat perkembangan atau berproses bersama ketika Bu Musrifah belajar di LMS. Jadi saling menguatkan. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini Bapak Ibu dikumpulkan di sini. Sebelumnya terima kasih sekali Bapak Ibu pun yang sudah memenuhi undangan dari Bu Musrifah. Hari ini pendampingan individu agak berbeda Bapak Ibu, karena biasanya pendampingan individu saya dengan Bu Musrifah saja cukup. Nah, karena yang pendampingan individu kedua ini agak spesial menunya, harus melibatkan Ibu Kepala Sekolah, perwakilan beberapa guru, dan perwakilan tenaga pendidikan atau TU. Apa yang akan kita lakukan hari ini atau diskusi apa? Pendampingan individu ini ada salah satu fokus pendampingannya, yaitu nanti Ibu Musrifah selaku guru penggerak akan mengkomunikasikan visi guru penggerak dengan kepala sekolah dan warga sekolah. Jadi dalam modul sebelumnya Ibu Musrifah sudah belajar membuat visi sebagai seorang guru, dan nantinya visi Ibu Musrifah ini akan didiskusikan dan mendapat umpan balik positif dari Ibu Kepala ataupun Bapak Ibu. Nanti mohon untuk umpan balik positifnya, kolaborasi Bapak Ibu diharapkan sumbangsih sarannya, ide, prakarsa perubahannya monggo bisa disampaikan oleh di forum ini, kita kritisi bersama. Baik Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan susunan acara untuk pertemuan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, nyuwun sambutan nanti dari Ibu Kepala.
untuk memotivasi kita bersama dan untuk penguatan dalam pertemuan hari ini. Yang ketiga, nanti presentasi atau diskusi dari Bu Musrifah selaku calon guru penggerak. Yang keempat, kita akan bersama mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, yaitu yang kelima, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir yaitu penutup. Itu kurang lebih untuk diskusinya. Untuk diskusinya kita bawa santai saja, Bapak Ibu, santai saja, santai mawon, tidak perlu tegang ataupun tidak perlu di forum yang sangat resmi. Baik Bapak Ibu, agar pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar dan tentunya semoga mendapatkan manfaat lebih dalam pertemuan hari ini. Monggo kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo untuk Ibu Kepala memberikan sambutan dan memberikan motivasi untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Hadi Ani Setiawan yang dalam hal ini sebagai pengajar praktik atau pendamping guru penggerak. Karena di tempat saya ini pengajar praktik selalu praktik di bengkel, ya praktik di bengkel. Jadi ketika saya pernah itu pindah-pindah dengan Fakultas SMK 2 Jogja, tapi saya juga sudah lolos Bu pengajar praktik. Kok tidak lolos ya? Oh ternyata ini ya, sebagai pendamping itu judulnya sebagai pengajar praktik. Bu Jana kan juga pengajar praktik komputer. Jadi kami itu pengajar praktik itu guru-guru produktif itu. Dan memang itu istilahnya sedikit ambigu kalau di tempat kami Mbak. Ya, sehingga tadi saya tambahin selaku pengajar praktik atau selaku pendamping dari guru penggerak. Jadi Pak Hari tidak hanya mendampingi Bu Musrifah, jadi nggak usah dicurigai, tapi mendampingi Bu Ari SMK 3, Bu Setio SMK 8, ada di SMA. Jadi tidak hanya mendampingi satu guru saja, tapi ada beberapa. Dan tentu saja yang saya banggakan Bu Musrifah selaku calon guru penggerak, dan yang saya sayangi teman-teman saya guru dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan itu ada yang dua Pak itu memang tim kreatif, itu juga guru praktik semua, itu guru praktik kelas, pengajar praktik kelas, dan satu lagi pengajar praktik bangunan, yang ibu-ibu yang bangunan. Jadi jangan kaget itu, ngelepo pinter Pak itu. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan di dalam kegiatan yang sangat istimewa, karena ini merupakan rangkaian kegiatan pendampingan bagi calon guru penggerak. Tadi juga disampaikan tetapi bersama-sama melibatkan Bapak Ibu guru dan TU yang lain dalam kegiatan ini. Nah, sebetulnya istilah guru penggerak ini jangan hanya identik dengan besok menjadi kepala sekolah. Sebenarnya saya itu loh Pak, barangkali panjenengan kan sering ketemu dengan urusan guru penggerak ini, sehingga kadang-kadang sudah pada bukan ketakutan ya, khawatir gitu loh. Kok aku jadi kepala sekolah sih jurnong kono gitu ya. Ini sudah khawatir. Ya, contoh seperti saya kebetulan di talent scouting itu untuk di jabatan mungkin eselon gitu ya, di struktural kan di Sinaga itu ada namanya. Saya doyak
oh yuk Bu daftar, itu kan ada nama saya, artinya mungkin CAT saya memenuhi sehingga harus bisa daftar, diberi kesempatan. Alasan saya juga sama, kalau nanti bisa lolos tes itu saya pastikan saya tidak di Purworejo. Tapi kalau kepala sekolah kan masih mungkin di Purworejo nih. Saya pastikan, dan usianya sudah segini kok masih Bu ini ke Semarang kok jam segini cari kos-kosan gitu kan, kelihatannya kok aneh gitu. Aneh ya. Jadi nah ini makanya sebetulnya guru penggerak itu tidak hanya murni untuk dipersiapkan menjadi kepala sekolah, sebetulnya menurut saya tidak. Tapi memang guru penggerak ini bisa menjadi motor di sekolah masing-masing. Seperti Pak Andi ini kan mungkin kalau pangkat golongan sudah memenuhi kan sudah dilempar kemana ini ya, tapi alhamdulillah Pak, dengan kan pangkat golongannya kan belum memenuhi, jadi tergantung nanti bisa memberikan kemanfaatan di sekolah itu kalau nggak naik pangkat. Kan bisa juga Pak, ya bisa untuk disui-sui gitu ya, bisa juga. Karena ini kalau besok langsung apa 3D atau 3C ya sudah bisa, minimal enggak, maksudnya minimal kepala sekolah 3B. Kan benar mungkin tak 10 tahun baru 3B itu kan enggak mungkin ya. Nah ini juga artinya kegiatan ini bisa menginspirasi teman-teman, karena di sekolah itu sebetulnya membutuhkan guru-guru yang mempunyai mindset atau pola pikir atau memiliki kemauan yang tinggi untuk bisa ya semuanya berubah, artinya berubah untuk menjadi lebih baik. Nah termasuk dalam kegiatan ini kan Bu Mus sudah mencanangkan visi ataupun visi dan misi ya, nanti bisa didiskusikan. Siapa tahu nanti ternyata itu bisa cocok di sekolah, itu kan nanti bisa dilanjutkan ke diskusi yang lebih melebar lagi, lebih luas lagi, yang nantinya sudah memang betul-betul menjadi komitmen kita menjadi visi-misi sekolah. Jadi setiap saat ini banyak perubahan, setiap tahun bisa visi-misi sekolah itu bisa berubah, karena memang regulasi, kondisi itu tidak setiap tahun aja berubahnya, tiap detik. Undangan aja, pakaian, aturan pakaian aja, mulai malam apa, pagi apa, nanti siangnya apa, tengah gone kleru kabeh. Tidak dirasakan. Nah, ini semuanya harus kita ikuti dengan baik. Tapi dengan adanya mental atau jiwa sebagai guru penggerak, saya yakin sekolah-sekolah itu selalu siap menghadapi tantangan, sudah siap semua. Hanya memang pada malu-malu Pak Andi untuk pengen jadi guru penggerak itu, kamu tidak dikira aku pengen jadi kepala sekolah begitu loh. Saya sudah iming-iming dari kepala sekolah ini penak banget gitu loh. Masya Allah, penak tenan pol. Kok ya nggak ada yang berminat gitu. Pasti nanti di setiap event itu yang saya hormati kepala SMH itu pasti gitu loh. Yang tidak seperti itu hanya di tempat genduren, mungkin Pak nggak ada kepala sekolah dihormati di tempat genduren. Tapi kalau di event-event itu hampir dikatakan pasti, dan terima kasih kepada kepala SMK. Seperti itu, padahal kadang-kadang saya pribadi terima kasih apa? Gitu toh, kadang-kadang baru paham ketika di situ. Sekali lagi pada teman-teman, monggo untuk bisa diikuti dengan baik. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa yang belum tentu bisa diikuti oleh teman-teman Bapak Ibu yang lain dalam mengikuti diskusi kecil ini. Semoga bisa memberi kemanfaatan, dan kepada Ibu Musrifah, monggo untuk bisa melaksanakan dengan baik kegiatan ini, karena ini juga bagian dari tugas yang harus diselesaikan dengan baik, tidak hanya cukup diselesaikan saja, tapi harus diselesaikan dengan baik. Dan kepada Pak Andi, terima kasih atas bimbingan pada kami semuanya. Tentu Pak Andi sudah banyak mendapatkan bekal yang lebih banyak dari kami, karena dari tadi Pak Andi itu Bu yang saya dampingi itu lebih senior.
Saya sampaikan, saya itu kan hanya jumlah usianya Pak, tapi untuk materi ini Pak Andi ini yang paling senior. Untuk itu monggo nanti saran masukan bisa langsung disampaikan ke saya juga lewat Bu Musrifah, khususnya dari apa yang disampaikan teman-teman. Nah, seperti tadi sudah disampaikan juga bahwa kegiatan ini sedikit rileks nih Pak, nih tidak terus sambil tersenyum boleh nih Pak. Ini kok semuanya pada atau mungkin belum diaturi, silahkan untuk dimakan dan diminum ya apa saja. Mungkin belum itu masih pada belum bisa tersenyum karena belum sarapan. Ya semoga Pak Purwanto untuk bisa dinikmati dananya, jangan pagi-pagi tidak dapat sarapan suworoge dari buka marah. Demikian pada Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Andi, juga terima kasih bimbingannya. Mohon maaf jika dalam menyampaikan atau dalam penyampaian kepada pengajaran praktek ada yang kurang berkenan. Dan saya mohon izin tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Nantinya sudah dipilih Bu Musrifah ya. Bu grogi Bu. Bu Musrifah kan nggak membayangkan itu live nanti dengan HP saya yang di Mas Ardika dan Bu Diana, Bu Nur Diana itu live dengan hati saya. Jadi saya tahu nanti Bu Musrifah ini apa nggak usah, nanti jangan diedit ya. Ya langsung semuanya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan diskusi tentang visi misi sekolah dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul Bapak Ibu, untuk forum ini saya itu santai mawon dan ngalir mawon, karena diskusinya nanti banyak slide yang akan ditampilkan Gumus lumayan padat. Jadi kalau akan malah nanti ditampilkan tidak menikmati. Santai mawon saya itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Gumus sudah mulai rileks sepertinya. Kalau saya keluar lebih rileks Pak. Matur nuwun untuk selanjutnya kita akan mendiskusikan terkait cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Mungkin tadi Gumus sudah sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bahwa tentunya kita sebagai guru pengen murid kita di masa mendatang seperti apa. Nah, dari pertanyaan pemantik ini yang akan mengawali diskusi kita pagi ini. Untuk selengkapnya monggo Bu Musrifah, waktu saya berikan sepenuhnya kepada Ibu Musrifah. Semoga Bu. Dipun foto ya. Lupa belum tak play kayaknya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Di sini kita santai saja forumnya. Jadi kita coba mendiskusikan cita-cita atau visi dari, untuk yang pertama nanti dari saya sebagai guru penggerak, dan visi itu mungkin juga dapat menjadi visi dari Bapak Ibu sebagai guru juga.
Nah, kemudian setelah itu nanti ada mendiskusikan visi dari sekolah kita. Nanti mungkin ada masukan sebaiknya bagaimana, kita diskusikan di sini. Nah, baik untuk mempersingkat waktu, di sini temanya adalah visi sekolah yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan konsep pendidikan menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sudah acaranya sudah. Nah, untuk forum diskusi ini, Bapak Ibu mungkin sering mendengar visi sekolah itu apa? Nah, visi sekolah merupakan suatu kata yang memuat rumusan impian, cita-cita, nilai masa depan dari satuan pendidikan atau sekolah. Nah, di sini sudah disiapkan kalimat umpan cita-cita kita untuk murid yang kita dambakan. Tadi saya sudah membagikan kertas untuk sticky note. Nanti Bapak Ibu silakan merumuskan jawaban Bapak Ibu. Ada 6 kalimat umpan di situ, diisi sesuai dengan hati nurani, keinginan, impian dari Bapak Ibu semua. Sesudah dituliskan, silakan Bapak Ibu menempelkan di papan tulis, papan tenis, papan biru. Nah, itu sesuai dengan letaknya. Di sini yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Bapak Ibu menginginkan murid-murid Bapak Ibu itu yang bagaimana. Kemudian kita percaya bahwa murid kita itu murid yang bagaimana, seperti apa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah itu silakan Bapak Ibu meneruskan sesuai dengan hati nurani dan juga keinginan Bapak Ibu, cita-cita, impian yang sudah dituliskan. Silakan ditempel di papan biru. Papan biru. Silakan. Monggo, ini tidak ada benar salah, semua benar. Oh, kita percaya bahwa misalnya murid ini kertas putih, kertas kosong yang bisa apa ya, diisi apa, dia punya ciri khas, kebiasaan. Silakan. Semua benar. Yang baik. Yang baik, bagus. Iya, Bu. Monggo silakan ditempel. Nggih. Bu Eni ditempel enggak? Tempel dulu. Tidak. Mungkin. 1 lembar 1 jawaban.
Monggo bisa ditempelkan. Gak ada. Oh, betul semua. Nah, ya, silakan. Perasaan mandi. Yang semua kan Betul semua. Tim kreatif handal itu semua berdua. Pokoknya setiap kita ada event mereka yang terlibat. Nanti setelah itu mereka edit video. Modalnya. Kita tim sukses Bumus. Iya, itu dari awal itu sudah standby. Tim sukses. Tim sukses. Aku enggak apa-apa. Enggak ya. Boleh. Nah, di sini sudah ada beberapa Bapak Ibu yang sudah menuliskan kalimat penumpang. Untuk yang pertama, aku belum dewe. Apanya ini kurang siji. mungkin ini adalah hasil dari impian dari Bapak Ibu mewakili Bapak Ibu yang tidak ada saat ini. Di sini coba saya bacakan bahwa masih Aja ngasih paling ada aku lho. Ora titip kasih kan pindah urus. Nomor di sini mimpi kan. Halo. Nah, di sini kita memimpikan murid-murid yang ada yang menulis bertanggung jawab, mandiri, mempunyai dedikasi, berwawasan luas, cerdas, berbudi luhur. Wah, tepuk tangan, luar biasa. Impiannya banyak sekali. Kita memimpikan murid yang memiliki sopan santun, akhlak yang baik, pantang menyerah dalam pembelajaran, luar biasa. Kita murid yang berbudi pekerti baik, nah bersama ya. Kita memimpikan murid yang unggul di bidang teknologi, nah ini sesuai dengan kita memimpikan murid yang berbudi pekerti luhur, berprestasi dan berlandaskan Pancasila. Ini
Bosone kita Kita memiliki murid-murid yang berkarakter bangsa sesuai ideologi Pancasila dan mempunyai kompetensi yang unggul. Nah itu PPKN banget. Saya memiliki murid yang baik. Nah ini kira-kira Pak Agung ini. Murid-murid yang unggul di bidang kompetensi, berkarakter kuat, memiliki kemandirian. Nah, kita memiliki murid yang aktif, memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, itu adalah cita-cita dari Bapak Ibu. Nanti bagaimana kita mewujudkan itu? Ya. Di sekolah kita mengutamakan siswa yang kreatif, rasa nyaman dalam belajar dan menyenangkan, luar biasa. Nyaman terus menyenangkan dalam belajar. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan siswa, berarti berpihak pada murid berpihak pada siswa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan hasil karya teknologi unggulan. Itu sih Pak Sugeng. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan. Wah, kebersamaan. Di sekolah mengutamakan karakter unggul dan berkepedulian sosial. Peduli lingkungan. Nah, itu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang harus kita didik. Ya benar. Kita percaya bahwa murid adalah generasi milenial serba ingin tahu yang tinggi. Milenial. Kemudian apa ini? Kita percaya bahwa murid adalah cerdas. Kita percaya murid di sekolah kita bisa berubah. Saya percaya bahwa murid adalah teman. Bagus. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah potensi yang luar biasa yang menjadi aset bangsa. Kira-kira sama ini. Aset bangsa ya. Murid di sekolah kita, ini murid sadar betul bahwa mereka datang untuk belajar. Mempunyai keinginan yang serba cepat. Kemudian sekolah kita berideologi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah mempunyai visi yang membawa keberhasilan siswa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka anak-anak yang baik dan pintar. Luar biasa. Kemudian kita warga di sekolah paham bahwa sekolah memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa, Kemudian kita warga di sekolah yakin untuk memberikan visi misi sekolah demi keberhasilan siswa dan sekolah. Itu. Nah, di sini yang terakhir, kita warga sekolah ini yakin untuk meraih sukses di masa depan. Bagus sekali. Kita punya Pak Sugeng mana ini? Kayaknya merahnya nggak ada, nggak nulis ini. Siswa bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan memberikan kesempatan untuk berkembang. Ya, bagus. Kita warga sekolah yakin untuk dapat mewujudkan visi mencetak generasi yang berkarakter dan mampu berkompetisi di dunia kerja. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.
Demikian tadi impian, cita-cita dari Bapak Ibu semua. Nah, semoga kita dapat mencapai, mewujudkan cita-cita tersebut. Okay. Nah, di sini berangkat dari visi misi tersebut. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, saya sudah mendapatkan tugas untuk membuat visi secara mandiri. Jadi ini yang tertulis di sini adalah visi saya. Mungkin nanti Bapak Ibu memberikan masukan dari visi yang sudah saya tuliskan. Di situ terwujudnya siswa yang berkarakter unggul, peduli lingkungan dan berprestasi yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Itu adalah visi yang saya buat, visi saya sebagai guru. Terwujudnya siswa yang berkarakter unggul, peduli lingkungan, ya, peduli lingkungan dan berprestasi berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, itu apa yang kita bahas hari ini adalah bagian dari tugas saya untuk berdiskusi dengan komunitas sekolah tentang visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu: beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, di sini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu diskusikan. Menurut Bapak Ibu, apakah visi yang telah saya rumuskan itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid seperti halnya yang sudah tadi Bapak Ibu tuliskan di sticky note itu? Kemudian, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi yang sudah saya rumuskan tadi? Jika iya, apa itu? Monggo silakan Bapak Ibu mengemukakan pendapatnya. Jadi tadi visi saya itu kan terwujudnya siswa yang berkarakter unggul, peduli lingkungan, dan berprestasi yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, monggo Bapak Ibu mendiskusikan apakah itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Jika ada yang harus ditambahkan, monggo Bapak Ibu mengemukakan pendapatnya. Gantian, Pak Sugeng urut nom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, langsung saja mungkin dari kami. Tadi kalau melihat dari visi misinya Bu Musrifah, mohon untuk ditampilkan lagi Bu. Lupa sih saya. Nah ini terwujudnya siswa yang berkarakter unggul, peduli lingkungan, dan berprestasi yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Kalau menurut saya dari berkarakter unggul itu kan juga masuk dalam profil pelajar Pancasila, di mana tadi nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu kan ada mandiri, ada gotong royong dan sebagainya. Sehingga kalau menurut kami ya sesuai dengan apa yang kami tuliskan di papan itu, maka akan ada unggul di mungkin bidang akademik, kemudian berkarakter di memiliki karakter yang kuat, misalkan dengan profil pelajar Pancasila, maupun kemandirian siswa itu. Artinya nantinya harapan dari pemerintah itu kan
siswa khususnya yang di SMK ini tidak hanya mencari pekerjaan tapi bisa membuat lapangan pekerjaan. Mungkin itu masukan dari kami. Terima kasih. Jadi bisa saya tarik kesimpulan dari pendapatnya Pak Sugeng tadi bahwa di situ ada tambahan berkarakter unggulnya itu di teknologi utamanya begitu atau bagaimana tadi? Bukan berkarakter unggul, berkarakter itu kan sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilainya itu gitu. Nilai-nilainya itu mau berkarakter unggul ya nggak apa-apa, tapi yang namanya pendidikan itu kan meliputi 3 hal: pengetahuan, keterampilan, sama sikap. Maka menurut hemat kami ya harus mencerminkan 3 hal itu, pengetahuan, kemudian keterampilan, sikapnya yang berkarakter itu. Berarti 3 kompetensi semua masuk gitu ya. Oke. Terima kasih. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru yang saya hormati semuanya. Boleh ditampilkan Gus? Monggo. Di teman-teman guru SMA 1 itu luar biasa dalam mendukung Bu Musrifah. Baik, untuk visi itu saya setuju dengan Pak Sugeng tadi, boleh profil pelajar Pancasila itu dimasukkan. Ini saya hanya saran ya, di situ mungkin bisa dimasukkan tentang bagaimana visi kita itu, siswa kita itu bisa berkompetisi, karena eranya kan era global sekarang. Jadi usulan saya jadi bisa berkompetisi, berkompetisi di era global gitu. Jadi nek pelajar Pancasila boleh, itu kan sudah melingkup semuanya itu. Jadi keterampilannya masuk dan ditambahi tentang siswa kita itu siap untuk berkompetisi di era-era yang global di sekarang ini. Itu saja mungkin tambahan dari saya, Gus. Oke, terima kasih Bu Enda. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Monggo. Pur ini kayaknya Pak Pur. Silakan Pak Pur. Terus mikir mau. Jadi kalau pemimpin itu berkerut. Terus cirinya juga putih-putih. Kayak saya kan belum putih. Saya kondisi putih. Silakan Pak Agung. Monggo Pak Agung, Suris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diskusi yang berhormati Mas, langsung saja. Jadi menurut saya dari visi itu kan seperti target atau tujuan yang ingin kita capai di akhir dari masa pendidikan siswa di sekolah kita. Nah harapannya dari saya mungkin sedikit masukan. Artinya tujuannya kan bukan hanya sikap saja, tapi mungkin ada hal-hal lain, mungkin dari sisi pengetahuan atau keterampilan yang masuk. Kemudian juga kalau bisa itu ada pembeda gitu, ada pembeda bahwa kita itu adalah sekolah yang berbasis teknologi, bukan bismen, bukan pariwisata atau bukan SMA umum. Jadi mungkin bisa dimasukkan bahwa kita ada kekhususan dari lulusan dari sekolah kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung. Jadi karena kita sekolah kejuruan, jadi Pak Agung memberikan masukan apabila visi itu fokus ada tambahan ke teknologi gitu, kejuruan itu
Oke, sudah cukup ya. Kita lanjut, Pak. Di situ masih tentang visi guru saya sebagai guru penggerak. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi guru penggerak tersebut? Itu ada inisiatif perubahan yang dapat dilakukan. Monggo. Itu dari apa? Visinya tidak kemudian dirubah dulu ataupun disempurnakan kemudian baru mendiskusikan yang lainnya. Tapi kalau misalkan visinya masih itu yang kita diskusikan itu ya nanti nggak efektif, mungkin seperti itu. Ada. Di sini saya coba menambahkan, merevisi visi guru penggerak saya. Itu tadi terwujudnya siswa yang berkarakter unggul. Mungkin saya tambahkan di bidang teknologi, begitu Pak? Oke. Di situ tadi berkompetisi terus berkarakter unggul bidang teknologi. Satu lagi benar kan kompetisi global ya, Pak tingkat kompetensi masuk semua. Apa harus sudah unggul itu sudah termasuk Pak? Maksudnya gini Bu, tadi kan Bu Muslifa memberikan visi itu, kita memberikan saran. Nah, dari saran kita, saya, Bu Linda, Pak Agung, terus kemudian teman-teman yang di sini, kemudian dirumuskan menjadi visinya seperti apa lagi gitu, perubahannya seperti apa lagi. Nah, kalau itu sudah ada perubahan dan itu mantap seperti itu, baru kita berikutnya. Oke. Nah, di sini saya coba merubah, merevisi visi saya, terwujudnya siswa yang berkarakter unggul di bidang teknologi. Peduli lingkungan masih bisa masuk ya. Peduli lingkungan, berkompetisi global. Prestasinya masih masuk. Dan profil pelajar Pancasila. Kira-kira bagaimana? Terwujudnya siswa yang berkarakter unggul di bidang teknologi, peduli lingkungan, berkompetisi global, berprestasi, berlandaskan profil pelajar. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada tambahan atau revisi lagi? Pak Pun, monggo silakan. Terima kasih. Kalau yang kedua itu malah impactnya tidak ada. Nah, kalau saya itu kalau berkarakter unggul itu kan dari impact dan impact itu sudah masuk. Tapi kalau di situ di bidang teknologi, berarti ketakwaannya malah tidak ada. Jadi kita tidak mendidik Pancasila sila satu dengan Nah, ya. Atau mungkin direvisi terwujudnya siswa yang berkarakter unggul, peduli. Sudah semua masuk ya? menurut saya ini. Biasa kan saya betul. Kalau menurut saya berkarakter unggul itu sudah masuk semua. Berarti dan impact-nya juga ada. Nah, termasuk impact-nya sudah ada di situ dan peduli lingkungan. Kemudian kalau yang berprestasi ini kan berarti otomatis proses sama outcome-nya.
Iya. Ya nek aku mau BKK yo prestasi kuwi, dadi menurut saya ora tak dirubah itu sapi. Bagaimana ada tambahan dari Platon, silakan. Oke. Kalau Ya. kalau menurut saya, tadi kan Pak Sugeng sudah mendiklo. Kalau berkarakter unggul itu kan kayaknya sudah masuk di profil pelajar Pancasila. Jadi di situ nggak usah nggak usah disebutkan. Karena semua udah include di profil pelajar Pancasila itu banyak, mau impact itu semuanya ada. Cuma perumusan kata-katanya saja mungkin bonus. Oke. Berikut Pak Andi. Dan Pak. Dari segi bahasa Bu Ririn. Oke, Bu Ririn silakan. Pakai bahasa Inggris dong. Ini bahasa Indonesia. Saya bahasa Inggris tidak bisa. Kalau dari sudah ada makna berlandaskan profil pelajar Pancasila kan berarti sudah ada unsur unggul, peduli lingkungan, mungkin agak lebih menonjol ke SMK bidang kita itu yang berkarakter unggul diganti dengan yang mampu, yang memiliki yang memiliki kemampuan berdaya saing dan seterusnya itu. Mungkin ditambah ke mampu berkompetensi atau tadi masuk ke proyek Pancasila juga. Kita fokusnya kalau yang profil pelajar Pancasila menurut saya adalah bidang karakternya. Karakternya peduli lingkungan itu masih karena kita sekolah di belakang. Jadi kan nggak perlu ditambahin atau maksudnya kalau misalnya tidak semua itu masuk di profil pelajar Pancasila menurut saya. Tapi saya setuju Pak Sugeng, jadi yang karakternya ya Pak, yang itu sudah masuk. Jadi untuk yang profil pelajar Pancasila itu kan beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu tadi menurut Bu Indar itu adalah karakter, lebih ke karakter ya. Nah untuk yang visi tadi itu yang sudah revisi, terwujudnya suatu yang karakter unggul. Berarti itu sudah masuk ke profil pelajar Pancasila ya. Berarti mungkin terwujudnya siswa yang berdaya saing. Mungkin langsung berkompetisi global aja ya. Berkompetisi otomatis itu ke kompetensi kita kejuruan bagaimana menurut Bapak itu? Pak. Betul sekali Bapak Ibu yang disampaikan di diskusinya. Memang untuk dalam kurikulum Merdeka sasarannya tujuan pendidikan nasional di profil pelajar Pancasila. Nah, tinggal nanti terwujudnya siswa yang berdasarkan profil pelajar Pancasila yang mempunyai apa? Jadi nikmat saja kan profil pelajar Pancasila sudah holistik, sudah dimensinya sudah 6 kesatuan itu. Misalnya kalau SMK ya kita dibawa ke SMK-nya yang mempunyai daya saing tinggi, yang mau berkompetisi global, tapi tetap siswanya itu berlandaskan profil pelajar Pancasila. Berarti yang tadi Bu Endang menambahkan di situ langsung ke yang berkompetisi global dulu, peduli P5-nya dulu. Akan menyusulkannya ke P5-nya dulu yang profil pelajar Pancasila ya kan. Subjeknya kan sesuai. Iya. Nggih. Baru ke Yang apa? Nggih, yang berkompetisi global.
Terus tadi peduli lingkungan tetap ya, karena kita sekolah adiwiyata. Berkompetisi global. Peduli lingkungan tetap. Peduli lingkungan. Satu lagi. Kayaknya sudah itu masuk semua ya. Terwujudnya siswa berlandaskan profil pelajar Pancasila yang berkompetisi global dan Berlandaskan itu kayaknya belajar. Kayaknya itu Berlandaskan itu kayaknya apa ya? Kayak fundamental banget. Soalnya kata-kata yang lain boleh. Terwujudnya siswa yang memiliki profil. Berlandaskan itu seperti kayak makro gitu. Profil pelajar Pancasila. Nggih, pakai ya yang memiliki ini profil apa mencerminkan memiliki apa mencerminkan Ibu? Mengacak dua kita. Iya, Mencerminkan memiliki apa? Mencerminkan nanti betul-betul melaksanakan. Berarti memiliki tetap ya? Iya, memiliki saja, gitu. Terwujudnya siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, berkompetisi global, dan peduli lingkungan. Ada tambahan lagi? Oke, ini adiwiyata nasional. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Oke. Sudah cukup? Enggak kebalik peduli lingkungan dulu. Memiliki profil pelajar Pancasila, peduli lingkungan, dan berkompetisi global. Lebih cantik. Iya enggak? Oke. Boleh. Ada lagi Bapak Ibu, silakan yang mau merevisi atau sudah cukup? Sudah? Iya. Oke, sementara sudah cukup. Kemudian tadi kita lanjutkan untuk apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi guru penggerak tersebut. Monggo Bapak Ibu silakan memberikan tanggapannya. Silakan. Mixnya mana? Ini berarti ya. Ayo silakan. Tes. Iya. Inisiatif ya. Untuk apa? Untuk mencapai tadi misi tadi ya. Kalau saya satu saja, nanti yang lainnya mungkin bisa. Ini kita perkuat soft skill. Ya. Soft skill. Perkuat soft skill. Ini karena basic saya di PKK, ternyata itu sebagai pintu masuk anak-anak untuk sukses. Ya, jadi sebagai pintu masuknya. Tapi kalau sudah masuk, ya keterampilan itu baru ke sana. Tapi sebagai pintu masuknya itu Justru malah soft skill-nya. Ya, jadi perusahaan itu tidak akan ngetes keterampilannya, tapi justru mengetes bagaimana dia menjawab pertanyaan.
Jadi kemarin saya dikritik Bu Indah, jadi ini sekaligus nanti untuk teman-teman guru-guru. Jadi dikritik sama temin begini. Kalau ditanya itu anak-anak menjawabnya itu singkat-singkat. Kalau menjawabnya singkat itu berarti soft skill-nya nggak bagus. Iya, hanya bahasa-bahasa saya masih singkat. Nah, untuk itu, yang mana? Ya, kata singkat tapi ada maknanya terdalam itu nanti. Ya, itu biar nanti tolong teman-teman guru juga ini dikasih tahu. Saya dikritik Pak dari teman Pak. Jadi pas kebetulan anak SMK 1 Pak, tapi saya pas ada sama SMK 1 saya tanya itu jawabannya hanya singkat-singkat gitu. Ya, padahal untuk menggali kemampuan anak itu ditanya sekali, jawabannya sudah 100, maka sekali itu pertanyaan selesai pasti diterima. Malahnya begitu Bu. Jadi, misalnya jawabannya hanya singkat-singkat, itu pertanyaannya lebih dua sekali. Nah, ini soft skill ini. Satu aja Bu ya. Siap. Yang lainnya monggo. Monggo silakan soft skill. Pak Tri, Bu ini monggo silakan. Kalau saya itu kan siswa itu kita di dalam lingkungan kelas ya. Siswa mau masuk ke kelas itu kadang tidak permisi. Ya, permisi gitu loh. Ayo masuk gitu loh. Harusnya kan sopan santun ya Bu. Sopan santun. Ada lagi mungkin? Silakan. Yaitu karena apa? Karena di visinya sudah apa? Yang pertama itu Profil. mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk siswanya. Ya apa yang ada di nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu diberikan oleh siswa. Mewujudkan. Ya, itu kan mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila kan. Jadi itu lebih diperkuat. Saya kira itu kan juga masuk untuk soft skill juga. Namanya ya. Mungkin ada tambahan lagi? Sebagai guru untuk mencapai visi tersebut, guru harus mampu bisa mampu beradaptasi dengan karakter Guru harus mampu beradaptasi dengan karakter. Kembali ke karakter lagi ya. Guru terus mampu beradaptasi dengan kasih. ada lagi mungkin? Sudah jam 10. Untuk mewujudkan itu semuanya menurut saya yaitu endingnya adalah komitmen bersama untuk mewujudkan itu semuanya dari semua unsur lembaga. Nah ini kan stakeholder ini. Komitmen untuk semua warga untuk dapat melaksanakan. Betul. Satu melaksanakan, satu tidak berhasil. Betul. Sudah cukup atau masih ada tambahan lagi? Cukup. Ya, next. Nah, kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Monggo silakan didiskusikan. Sudah. Orang tua juga dilibatkan. Jadi ayo Pak Pur. Kejar kolaborasi yang dapat dilakukan. Misalnya kita melibatkan orang tua, melibatkan komite, studi, kerja kira-kira. Studi, Pak Sugeng.
Dudi tadi juga ya? Dudi. Terus apa lagi? Ada lagi mungkin? Kolaborasi? Kalau yang orang tua itu parenting. Parenting. Ya. BP yang Sudah cukup mungkin ya? Nah, next. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi tersebut dapat tercapai? Hampir sama ya? Tip apa? Pas. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa perubahan ini? Di sini yang dimaksud adalah rancangan waktunya. Menurut Bapak Ibu sebaiknya kapan? Saya kupas dari sebelumnya. Di sini gelar karya kira-kira mau diadakan kapan sebaiknya? Apakah Januari, Desember, atau ya monggo? Ya, monggo silakan. Saya kan lupa, kawan Pak Sugeng. gelar karya apa? Siswa. Kalau P5 bisa karya jurusan. Katanya Mas Reuni Agama nanti Desember berarti ya. Iya. Alternatif lain misalnya pas pengambilan. Pengambilan rapor itu ditaruh di siapa ya? Sepanjang mau menuju kelas itu ya dia. Ya. Sudah lama itu. Sekarang itu semester. Berarti orang akhir Desember Apa? Akhir semester. Ini kan maksudnya alternatifnya. Alternatif. Iya. Nah, kalau guest teacher kapan Bu? Besok ada tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Desember. Desember. Itu jelas ada sudah. Terus Enggak tanggal 4 Hah? Nah, papat piknik. Kalau papat piknik di sini Bapak kata sekolahan. Kalau Judi mau diadakan kapan? ayo Pak Umas. Ayo berdua. Badan kira-kira Pak Pur PKL. Kapan itu Pak? Sebelum PKL ya Pak ya? April. April 2023 Bu. sampai September. 6 bulan. Bisa. Semangat ya dulu nih. Senang itu nih. Kapan mau dilaksanakan? Biasanya itu awal Juli ya. Juli. Pas rapat. Juli atau awal tahun. Nah, sudah cukup. Next, setelah diskusi kita tadi, mari kita simpulkan hasil diskusi yang kita mengharapkan sekolah yang bagaimana. Ini visi apa bukan sih Pak? Visi kan? Oh, dari seluruhnya yang atas. Enggak, ini ya. Nah ini. Oke. Berarti ini revisi dari visi tersebut masuk ke sana. Oke.
Ini tadi kita sudah mendiskusikan dari visi ya. Kemudian ini kita bisa membuat sebagai kesimpulannya. Oke. Dah? Cukup? Oh, sekolah yang dapat mewujudkan gitu ya. Sudah cukup ya? Hah? Oh, kita mengharapkan sekolah yang mewujudkan. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Berikutnya tadi itu untuk visi guru ya. Sekarang kita ke visi SMK Negeri 1 Purworejo. Ini saya mengutip dari yang ada di lobby itu. Di situ tertuliskan, mungkin ada yang belum tahu juga. Kemarin itu sudah terbaru, jadi sudah berulang kali itu dicopot. Terus kemarin itu sudah ganti lagi yang terbaru. Cuman kan performanya hijau ya, belum hijau, tapi itu sudah terbaru. Oh, sudah. Okay. Jadi saya tuliskan dari yang terbaru yang di lobby itu terwujudnya sekolah menengah kejuruan yang unggul, ramah anak, berkarakter kebangsaan, berwawasan lingkungan dan berbudaya industri. Itu untuk visi yang terakhir yang sudah divisi beberapa kali. Ya Mbak Ulan yang memerintahkan, ini orang tata usaha. Oh, menuliskan. Berarti sih Mbak Ulan justru yang membuat jangan-jangan. Oh, jurketek. Oke. Berbudaya industri. Terwujudnya sekolah menengah kejuruan yang unggul, ramah anak, berkarakter kebangsaan, berwawasan lingkungan, dan berbudaya industri. Nah, menurut Bapak Ibu ini, apakah visi sekolah itu sudah berpihak pada murid? Sudah ya, ramah anak, betul. Kemudian, mari kita diskusikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Apa saja contohnya Bapak Ibu? Silakan, monggo didiskusikan. Ada 5S, senyum sama salam. Oke, ya. 5S, senyum sama salam. Mau itu sikap kok. Menerapkan Ada lagi mungkin? Silakan. Oh, 5R. 5S sama 5R beda Pak. kelas-kelas itu ada 5S itu Syairi. Nah, itu yang sangat paling Pak Ardika, Bu Nurdiana itu apa? Ketelitian, kerapian. Itu masih berlaku kan? Masih. Ya.
Oke, jadi gini Pak Andi, di SMK 1 kebetulan ada sekolah berbudaya industri. Nah, industri itu yang kita ada kerjasama itu kan dari Toyota. Nah, itu menerapkan 5R. R. Nah, kemudian yang dari Pak Ardika itu adalah dari Komatsu. Mereka memberikan 5K, 5R. Kemudian kalau 5S senyum sama sopan santun itu sudah olahraga. 5S plus 2A. 5S plus 2A. Berarti itu sisa. Kebugaran dan kesehatan. Itu Pak Ardika itu Pak. Kerapian. Keterapi. 5K. Ketelitian. Kerapian. Kebersihan. Kesegaran. Kedisiplinan. Itu yang Oh gitu. Ada lagi enggak? Ternyata banyak sekali. Masih ada lagi mungkin? Oh, ini dari Toyota. Ini Pak Andi, beliau ini adalah instruktur nasional untuk budaya kerja. Dan beliau itu sudah melalang buana kemana-mana. Ini tingkat internasional. Tingkat 2. Pak Sugeng. Kan jenazah sekali kepala. Oh, kedisiplinan sama kebugaran. Jadi ini Pak Sugeng, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua mencerminkan visi. Itu tadi sudah didiskusikan, menerapkan 5S, menerapkan 5R, menerapkan 5K, menerapkan 2K. Ada lagi mungkin dari budaya kerja? Toyota. Oh. Sudah cukup ini. Next. Sikap dan perilaku kepala sekolah, guru, tenaga pendidik yang mencerminkan visi sekolah. Apa saja Bapak Ibu? Dalam? Sama? Oh ini. Enggak, ya. Anti bullying. Ada lagi? Sekolah menyenangkan, anti bullying, apalagi? Toleransi. Akhirnya Pak Triono bisa mendiko. Berkarakter kebangsaan apa itu? Ada lagi mungkin? Berwawasan lingkungan. Sikap dan perilaku. Menjaga lingkungan berarti. Pupuk. Menjaga lingkungan. Mengolah pupuk ini masuk ke diri keluarga. Wah, Pak Sugeng semua. Dari itu Pak
Sugeng itu udah murakabi 7 10. Wah. Nah, ini yang berbudaya industri sudah masuk sini belum? Nah, tadi itu yang 5F itu kan budaya industri. Sikapnya untuk yang berbudaya industri apa? Disiplin, ya. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Oke. Sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi sekolah. Sama ya? Atau ada tambahan? Khusus murid ini? Yo, rajin belajar. Religius. Indonesia Raya, Masih ada tambahan? Sebenarnya Pak Sugeng kurang menarik dan inovasinya. Sekolah menyenangkan dari dulu kan dari murid. Semuanya. Murid itu harus merasa senang. Calon? Enggak sulit. Mau ke biaya ya? Pasti mau ke biaya belum jamnya. Belum buka, saya itu belum buka. Bukan buye, menghormati. Sudah cukup? Kurang sedikit. Oh iya, sikap dan perilaku orang tua sama atau tidak orang tua? Ini orang tua apa? Enggak. Menurut Bapak Ibu apa yang untuk orang tua? Ramah anak. Orang tua. Ya, ramah anak. Ada lagi? Masih, apalagi Mendukung program sekolah. mendukung. Iya, program sekolah itu Administrasi. Terus apa lagi? Anak memotivasi, mendukung program sekolah. Mendukung komite sekolah. Yang tersirat di. Apa? Membimbing karakter di rumah. Wow, bagus. Boleh ya? Membimbing karakter ketika di rumah. Keluarga. Keluarga. Membimbing karakter motor siswa mau jadi ketika di rumah mungkin nama membimbing karakter anak atau siswa. Ada lagi? Anak Anak di dalam rumah tangga. Anak. Terus? Apa lagi? Ide masukan untuk perbaikan visi sekolah ada enggak? Tadi visinya sudah ya? Sudah. The end? Terima kasih sekali Bapak Ibu. Dari saya pertama dulu ikut guru penggerak itu Pak, mereka yang mendukung saya, mereka yang mensupport saya. Ya, ini semua tim
mulai dari P5 itu awal saya hanya memberikan rambu-rambu. Selama 3 hari itu mereka sudah on semua. Selama 2 minggu full ini semua jedekotnya ini semua luar biasa. Tim sukses. Kemudian yang kemarin ada aksi nyata mereka yang mendukung saya. Hari ini ternyata saya masih juga didukung oleh mereka untuk melaksanakan diskusi saat ini. Tapi kalau mau diaturin bagus tuh, harus ditepuk. Saya ingin membuat pantun untuk Bapak Ibu. Jalan-jalan ke kota pengasih. Berarti dari Pak Oh. Melihat mobil sport terparkir di jalan. Kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih untuk semua support dan dukungan. Lagi saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran dan juga partisipasi aktif dari Bapak Ibu. Semoga ini pertemuan bermanfaat untuk kita dan juga sekolah kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.